Lanskap desa hijau pagi hari. Kabut tipis menutupi perbukitan. Kambing-kambing merumput pelan di padang luas. Seorang anak remaja berjalan pelan sambil menggiring kambing. Di tangannya ada buku lusuh. Setiap pagi ia menggiring kambing. Bukan hanya demi sesuap nasi, tapi juga demi secercah mimpi. Di tangannya yang kasar, tergenggam buku-buku sekolah. Dan di matanya yang teduh, tersimpan harapan. Harapan untuk belajar, untuk mengubah nasib, dan untuk membuat tanah kelahirannya kembali subur. Siapa sangka, dari kotoran kambing yang sering dihina, akan lahir pupuk yang membawa berkah bagi ribuan petani. Inilah kisah nyata Latinulu, anak desa biasa yang menciptakan pupuk Nusantara dan menumbuhkan masa depan dari sesuatu yang nyaris dilupakan. Di balik aroma khas desa dan suara lonceng di leher kambing, tersembunyi kisah luar biasa. Seorang anak yang tak pernah menyerah pada keadaan. Inilah kisah Latinulu. Latinulu lahir di desa Ciburuan, sebuah tempat yang tak ada dalam peta wisata. Sebelum dikenal sebagai inovator pupuk, Latinulu hanyalah remaja desa biasa. Untuk membantu ibunya yang menjanda sejak ia kecil, Latinulu rela bekerja apapun. Salah satunya menggembala kambing milik tetangganya. Ibunya penjual kue keliling. Mereka hidup sederhana, namun penuh kasih. Setiap pagi sebelum sekolah, Latinulu membawa belasan kambing ke padang rumput di pinggiran desa. Seringkali ia belajar sambil duduk di bawah pohon, ditemani bau kambing dan suara alam. Namun, tak semua berjalan mulus. Suatu hari, seekor kambing lepas. Ia lari masuk ke kebun Pak Karjo, petani yang dikenal galak. Tanpa ampun, Latinulu dimarahi habis-habisan. Bahkan ia hampir diusir dari ladang itu. Anak ini kerja apa? Main-main, bentak Pak Karjo di hadapan warga lain. Belum lagi cemoohan dari teman sebaya. Ngapain sekolah tinggi? Ujung-ujungnya jaga kambing juga. Kalimat itu menampar harga dirinya. Tapi Latinulu menunduk, menggigit bibir, dan kembali menggiring kambing dengan hati panas tapi tekad bulat. Pernah juga saat musim hujan, kambing-kambing basah kuyup, dan satu ekor mati karena sakit. Tetangganya menuduh Latinulu ceroboh. Ia hampir tak dibayar bulan itu. Tapi, alih-alih menyerah, Latinulu mulai belajar cara merawat kambing dari buku-buku perpustakaan sekolah. Dari padang gembala itulah, Latinulu belajar tentang tanggung jawab, kesabaran, dan ketekunan. Nilai-nilai yang kelak membentuknya menjadi tokoh perubahan. Semangatnya tak luntur. Meski tiap hari menggembala, ia tak pernah absen belajar. Ia dikenal guru sebagai murid yang tekun dan tak pernah mengeluh. Hingga akhirnya, ia lulus SMA dengan prestasi membanggakan. Berbekal beasiswa, Latinulu diterima di jurusan pertanian di Universitas Negeri. Ia merantau ke kota. Latinulu tiba di kota dengan tas kain berisi 2 setel pakaian, 1 buku catatan, dan sebungkus mimpi yang belum teruji. Ia bukan anak kota. Lalu lintas, gedung tinggi, dan suara klakson membuatnya gugup. Tapi di balik kegugupan itu, ada tekad baja yang tidak mudah dikikis. Ia kuliah di jurusan pertanian. Jurusan yang ia pilih bukan karena tren, tapi karena hati. Latinulu ingin belajar tentang tanah, tumbuhan, dan harapan. Namun biaya hidup di kota tidak murah. Dia sering menahan lapar demi mencukupi biaya hidupnya. Dan setiap sore, selepas kuliah, Latinulu mengenakan topi lusuh dan bekerja di sebuah toko pupuk kecil di pinggir kota. Saat mahasiswa lain sibuk nongkrong atau scroll media sosial, Latinulu membaca buku tanah di sela istirahat kerja. Saat malam sunyi, ia duduk di kamar sempit kosannya. Ia tahu, kuliah adalah jalan, tapi kerja keras itulah yang akan menuntunnya menemukan makna dari setiap langkah. Setelah bertahun-tahun berkeringat di ladang ilmu dan perjuangan, Latinulu akhirnya menggenggam ijazah sarjana pertanian. Bagi banyak orang, itu sekadar selembar kertas. Tapi bagi Latinulu, itu adalah lambang darah, air mata, dan malam-malam panjang yang tak pernah tidur. Setelah lulus, Latinulu membawa ijazah dan harapan. Ia melamar ke berbagai perusahaan pertanian, mencetak puluhan surat lamaran, mengirim email ke berbagai perusahaan pertanian, pabrik pupuk, hingga distributor agroindustri di kota. Saya pikir, dengan gelar sarjana, semuanya akan lebih mudah. Tapi ternyata,
Jawaban demi jawaban datang, dan hampir semuanya berbunyi sama. Maaf, kami mencari kandidat yang sudah berpengalaman. Saat ini belum ada posisi yang sesuai. Kami akan menyimpan data Anda. Latinulu menatap layar komputer dengan mata yang mulai letih. Pengalaman? Bagaimana bisa ia memiliki pengalaman jika tak pernah diberi kesempatan? Latinulu tahu jalan hidupnya tak bisa dibentuk oleh penolakan. Ia menulis satu kalimat di buku catatannya malam itu. Kalau pintu tertutup semua, maka aku harus membuat pintu sendiri. Tapi bagaimana caranya? Dia pulang ke desa. Dengan penuh rasa kecewa, dia duduk di gubuk kecil. Ia mendengar keluhan para petani soal harga pupuk naik, stok langka, panen menurun. Tiba-tiba terlintas dalam benaknya, bukankah aku pernah belajar cara membuat pupuk alami? Di keesokan harinya, Latinulu mengumpulkan kotoran kambing, mencoba membuat pupuk di belakang rumah. Tapi saat ia memulai eksperimen pertama jauh dari kata berhasil, baunya menyengat, lalat berdatangan. Dan pupuknya justru membuat tanah kebun jadi keras dan asam. Tetangga mulai mencibir, kuliah tinggi-tinggi, cuma jadi tukang kotoran kambing? Tapi Latinulu tak gentar. Malam-malam dihabiskannya untuk membaca ulang catatan perkuliahan, menonton video eksperimen dari HP-nya yang retak, dan bertanya via chat ke dosen pembimbingnya. Latinulu mencatat takaran, menguji tekstur, mengamati hasil fermentasi setiap hari dengan sabar. Minggu berganti bulan. Keringat, cacian, bahkan kulit tangan yang melepuh karena fermentasi tak menyurutkan langkahnya. Lalu, suatu sore, ia menguji pupuk hasil batch ke-7 ke kebun kecil peninggalan ayahnya. 3 minggu kemudian, daun-daun tampak lebih hijau, tanaman tumbuh lebih cepat. Ia tahu, ia baru saja menemukan sesuatu yang akan mengubah hidupnya dan hidup banyak orang. Awalnya hanya 1-2 tetangga yang lewat dan melihat kebun peninggalan ayahnya Latinulu, yang kini lebih hijau dari biasanya. Pakai pupuk apa, Nu? Tanya seorang ibu sambil menatap deretan sayuran yang tumbuh subur. Latinulu tersenyum kecil. Ia belum berani menjawab penuh, tapi dalam hatinya, ia tahu, inilah saatnya. Ia mencetak label sederhana bertuliskan, pupuk Nusantara, pupuk kambing, fermentasi organik, ditulis tangan di atas kertas daur ulang, dibungkus karung bekas beras. Satu persatu, ia bagi sampel ke petani di desa sebelah. Beberapa menolak. Beberapa hanya tersenyum sinis, tapi ada juga yang mau mencoba, walau setengah percaya. Sebulan kemudian, tanaman-tanaman itu bicara lebih lantang dari promosi manapun, pohon tomat lebih lebat, padi lebih kokoh, dan sayuran lebih segar. Telepon Latinulu mulai ramai. Bisa kirim 2 karung lagi, Nu? Ada stok nggak? Buat musim tanam berikutnya. Koperasi desa mulai tertarik. Ia diundang untuk presentasi resmi. Kali ini, tak ada tangan gemetar, hanya suara tenang dari pemuda desa yang tahu betul nilainya sendiri. Latinulu berdiri di depan papan tulis koperasi, menunjuk grafik pertumbuhan hasil panen. Bersama koperasi, Latinulu mulai memproduksi dalam skala kecil. Ia merekrut beberapa pemuda desa yang dulu juga dicemooh karena tak kerja kantoran. Kini mereka bangga. Karena dari kandang kambing dan keuletan seorang pemuda, mereka punya pekerjaan yang menghidupi dan memberi arti. Latinulu tak hanya menciptakan pupuk, ia menciptakan harapan. Harapan bahwa dari sesuatu yang sering dianggap kotor dan rendah, bisa tumbuh kehidupan yang bersih dan tinggi nilainya. Pupuk Nusantara mulai dikenal. Dari satu desa ke desa lain, hasil panen membaik, biaya berkurang, dan petani mulai kembali tersenyum. Latinulu bahagia, namun diam-diam sebuah tantangan jauh lebih besar mulai mengintainya. Permintaan meningkat pesat, tapi jalur pengiriman masih sederhana. Motor Latinulu harus bolak-balik membawa karung pupuk, berjam-jam menembus jalan berbatu dan lumpur. Bahkan, di satu musim hujan, truk kecil sewaan terguling di tanjakan. Sebagian pupuk basah, rusak, dan pembeli kecewa. Latinulu menunduk, minta maaf berkali-kali, lalu mengganti rugi meski keuangan sedang seret. Ketika pupuk Nusantara mulai menembus toko-toko pertanian lokal, satu distributor pupuk kimia besar tiba-tiba menurunkan harga. Toko yang tadinya mau ambil produk Latinulu mulai ragu.
Saya suka produk Munu, tapi yang ini lebih murah. Dan sudah ada sejak dulu. Rumor pun tersebar. Pupuk Latinulu nggak tahan lama. Itu cuma kotoran kambing. Kok mahal? Latinulu terpukul, tapi ia tak tinggal diam. Ia menyusun tim kecil, berisi anak muda desa untuk edukasi petani. Mereka membuat brosur sederhana tentang perbedaan pupuk organik dan kimia, efek jangka panjangnya, dan manfaat tanah yang lebih sehat. Mereka tidak hanya jual pupuk, mereka bawa pengetahuan. Ia juga mulai bekerja sama dengan koperasi untuk membuat sistem pre-order agar pengiriman lebih terencana. Sementara itu, dari hasil kecil keuntungannya, ia membeli mesin pencacah jerami bekas untuk mempercepat produksi. Lambat, penuh perjuangan. Tapi pupuk Nusantara tak berhenti tumbuh. Kadang, akar pohon justru makin kuat saat diterpa badai. Dan Latinulu tak hanya menumbuhkan pohon kehidupan di tanah desanya, ia sedang menanam warisan bagi generasi berikutnya. Beberapa bulan berlalu sejak badai tantangan itu. Latinulu dan tim kecilnya terus bergerak. Edukasi ke petani, peningkatan kualitas produksi, dan manajemen distribusi mulai tertata rapi. Pelan tapi pasti, nama pupuk Nusantara menyebar jauh melampaui desa asalnya. Hingga suatu hari, sebuah kejutan datang. Seorang jurnalis muda dari media pertanian nasional datang berkunjung ke desa. Ia tertarik dengan kabar tentang pupuk organik berbahan kotoran kambing yang disebut-sebut menyelamatkan hasil panen petani. Artikel tentang Latinulu dan pupuk Nusantara viral. Judulnya, Dari Kotoran. Pemuda desa ini menumbuhkan masa depan pertanian Indonesia. Tak butuh waktu lama, telepon Latinulu berdering tanpa henti. Permintaan datang dari luar daerah, luar pulau. Bahkan satu email dari Kementerian Pertanian menawarkan undangan untuk menjadi pembicara dalam seminar nasional. Awalnya, Latinulu ragu. Ia merasa tak cukup pintar, tak cukup percaya diri. Tapi ibunya hanya menepuk bahunya sambil berkata, "Kau tak butuh gelar tinggi, Nuh. Kau sudah buat tanah di sini hidup kembali." Dengan setelan sederhana dan bahan presentasi seadanya, Latinulu berdiri di panggung seminar. Ratusan pasang mata menatapnya, bukan karena penampilannya, tapi karena kisah perjuangan dan kejujurannya yang tulus. Latinulu tidak datang dari keluarga kaya. Ia tidak punya modal besar, tidak pula koneksi. Yang ia punya hanyalah keyakinan bahwa sesuatu yang dianggap rendah bisa memiliki nilai yang luar biasa asal diolah dengan cinta, ilmu, dan kesabaran. Sekembalinya dari seminar nasional, Latinulu disambut bak pahlawan desa. Tapi ia tidak larut dalam tepuk tangan. Ia tahu, ini bukan akhir. Ini justru awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Dengan bantuan koperasi desa dan dukungan beberapa mitra dari kementerian, Latinulu memulai langkah baru. Pelatihan petani organik dan pendirian koperasi pupuk Nusantara. Latinulu tak menanam pupuk. Ia menanam kesadaran. Ia menyirami tanah yang selama ini kering oleh ketergantungan dan harga mahal. Dan dari sanalah tumbuh pohon-pohon harapan baru untuk desa, untuk petani, untuk Indonesia. Dulu, Latinulu hanyalah anak gembala yang sering dianggap tak punya masa depan. Tapi ia punya satu hal yang tidak bisa dibeli, keyakinan. Keyakinan bahwa ilmu, walau sederhana, bisa mengubah nasib. Bahwa bau kotoran tak seharusnya jadi simbol rendah diri, tapi bahan dasar kehidupan. Ia membuktikan bahwa pendidikan bukan soal gelar, tapi tentang keberanian untuk bertindak. Bahwa inovasi tak selalu lahir dari laboratorium, tapi bisa tumbuh dari kandang kambing di desa kecil. Hari ini, Latinulu bukan sekadar petani. Ia adalah penanam harapan, karena sejatinya perubahan besar seringkali dimulai dari langkah kecil yang tak terlihat. Dan siapa sangka, kali ini semuanya dimulai dari kotoran kambing. Jangan pernah remehkan mimpi orang kecil, karena tanah yang subur justru tumbuh dari lumpur. Teman-teman, jika kisah Latinulu menyentuh hati kalian, jika perjuangannya membangkitkan semangat dan harapan dalam diri kalian, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena di sini, kita akan terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif dari pelosok negeri. Kisah yang membuktikan bahwa dari tempat paling sederhana, dari orang-orang yang sering diremehkan,
lahir perubahan besar yang menggetarkan dunia. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya.